Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Santri-santriku Nurul Ilmi yang sama-sama dirahmati Allah. Untuk pelajaran PAI kita pada hari ini, kita akan belajar tentang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kemarin sudah kita pelajari tentang sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak yakni mengumpulkan waktu sholat antara takhir atau takdim, sedangkan sholat qashar adalah mempersingkat jumlah rakaat sholat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan hijrah ke Madinah. Are you ready? Baik, bismillah. Yang pertama adalah faktor penyebabnya dulu. Kenapa di Madinah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah? Yang pertama, hanya sedikit yang mengikuti ajaran Islam di Mekah. Yang kedua, adanya Amul Huzn, tahun kesedihan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, yakni paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta Siti Khadijah. Kemudian yang ketiga, karena ajakan orang-orang Yasrib untuk berpindah ke Madinah atau ke Yasrib. Ada orang-orang Yasrib ini orang-orang Madinah yang pergi melaksanakan umroh. Kalau zaman dulu melaksanakan haji di tahun-tahun haji ya. Jadi orang-orang sebelum Islam pun mereka punya kebiasaan mengunjungi Ka'bah setiap tahunnya. Kemudian sebelum hijrah terjadi dua kejadian. Yang pertama adalah di tahun 621 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang Yasrib dan masuk Islam. Orang Yasrib itu tahun 621 Masehi dan melakukan perjanjian. Jadi janji setia kepada Nabi. Janji ini dikenal dengan istilah perjanjian Aqobah. Apa isinya? Yakni kami tidak mempersekutukan Allah, kami tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami tidak saling mengfitnah, dan kami tidak akan mendurhakainya. Kemudian di tahun setelah itu, di tahun 622 Masehi, datang kembali orang Yasrib ke Mekah di tahun setelahnya. Kalau tadi itu di tahun 621 Aqobah pertama, 622 Masehi, itu ada 25 orang Yasrib melakukan perjanjian Aqobah sekaligus untuk mengajak Nabi pindah ke Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Nabi memilih Madinah? Ya, karena mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun fathahaba wa halla ala annaha al-yamamah aw hajar fa idza hiya al-madinatu Yasrib. Aku bermimpi berhijrah dari Mekah ke satu negeri yang memiliki banyak pohon kurma. Aku mengira, pikiranku itu mengarah kepada negeri Yamamah atau Hajar, tetapi ternyata adalah Madinah itu Yasrib. Bagaimana sikap penduduk Madinah pada waktu itu? Sangat ramah. Ada suku Aus dan suku Khazraj yang berasal dari Yaman, yang sangat ramah. Sebagaimana hadis Rasulullah, atakum ahlul Yaman hum araqqu quluban wa alyanu afidatan. Datang kepada kamu penduduk Yaman, mereka itu lembut hati dan halus perannya. Perjalanan ke Madinah, sebagaimana yang kita kenal atau kita pernah dengar dari dulu di SD ya, bahwasanya perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah itu penuh dengan heroik, di mana Nabi rumahnya dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy waktu itu untuk dibunuh karena mereka geram agama nenek moyang mereka terancam dan mereka tidak bisa lagi untuk menarik pajak kepada orang-orang melalui agama. Oleh karena itu Nabi mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy menyewa para pemuda-pemuda yang terlatih untuk bisa
membunuh. Barang siapa yang membunuh maka akan mendapatkan balasan atau akan mendapatkan hadiah dari pembesar kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab. Oleh karena itu ketika dikepung rumah Rasulullah, maka menunggu Rasulullah keluar di pagi hari, dan ternyata mereka dikalahkan oleh tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib kemudian menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur. Sehingga kenapa dipilih Ali? Karena Ali ini adalah dari Quraisy, keturunannya Abdul Muthalib, dan orang-orang kafir Quraisy menghormati itu. Maka ketika Ali, mereka pun enggan untuk menyakiti Ali, karena Ali ini masih anaknya Abu Thalib, keponakannya Abu Jahal, Abu Lahab yang masih keponakannya sendiri. Dan Ali tidak banyak dalam waktu itu, tidak terlalu belum berpengaruh secara meluas untuk menyebarkan Islam, karena memang waktu itu Ali umurnya masih muda sekali. Jadi Ali menggantikan tempat tidur. Kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq melewati jalan yang tidak biasa dilalui, keluar atas izin Allah. Pemuda-pemuda yang berada di sekeliling Nabi itu tidak melihat bahwa Nabi keluar bersama Abu Bakar. Kemudian Nabi melanjutkan ke Gua Thur. 3 hari 3 malam di Gua Thur. Mekah dari Gua Thur itu kalau perjalanan sekarang, ya kalau naik bis itu kurang lebih sekitar 15 menit ya. Abdullah bin Abu Bakar, Aisyah dan Asma dan Amir bin Fuhaira yang mengetahui persembunyian Rasulullah SAW. Ini Abdullah di anaknya Abu Bakar, kemudian Aisyah ini juga putri Abu Bakar, Asma ini istri Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Abu Bakar bertugas mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy mengejar Rasulullah SAW. Pada malam harinya, Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi beserta ayahnya. Kemudian Asma putri Abu Bakar menyiapkan makanan. Abdullah bin Uraikith dari Bani Du'il sebagai penunjuk jalan. Salah satu sahabat juga ya, Abdullah bin Uraikith. Penunjuk jalan yang tidak atau yang jarang, yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang sehingga sampai ke Madinah. Ini adalah Abdullah bin Uraikith. Nanti ini bisa dihafal nama-namanya ya untuk bukti bahwa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kisah yang menarik pada perjalanan hijrah Nabi, yakni kisahnya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini adalah salah satu seorang pemuda yang juga ingin mengikuti sayembara membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Suraqah ini sangat cerdik. Dia menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di padang pasir. Namun ketika Suraqah ingin mendekati Nabi bersama para rombongannya, maka Suraqah kemudian mengeluarkan pedangnya, menghunus pedangnya, dan tiba-tiba terjatuh di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum terjatuh dia mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang akan menolongmu ketika saya sudah menghunuskan pedang seperti ini? Maka Rasulullah kemudian menjawab, Allah. Dan ketika itu bergetarlah tangan Suraqah dan tersungkur Suraqah. Kemudian Nabi mengambil pedang dan kemudian bertanya kepada Suraqah, wahai Suraqah, ketika aku memegang pedang ini dan bergantian menghunuskan pedang di lehermu, wahai Suraqah, siapa yang akan menolongmu? Dan Suraqah kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Dan inilah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan dari Makkah ke Madinah selama 7 hari 7 malam. Nah, bisa dibayangkan, mari kita nanti coba ya. Jalan kaki 7 hari 7 malam. Nah, itu dari Balikpapan sampai Handil ini. Bolak-balik. Dari Papan sampai Handil paling 2 hari aja. Nah, nanti kita coba, boleh nanti yang sudah SMA dicoba. Namanya napak tilas perjalanan hijrah. Nabi singgah di Quba, itu 2 mil selatan Madinah, dan membangun masjid yang pertama kali, namanya Masjid Quba. Masjid Quba ini biasanya kalau kita ihram
Masjid Quba ini dipakai untuk kita berhenti sholat di Masjid Quba, singgah selama 4 hari di masjid. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah pada hari Jumat pagi dan melaksanakan sholat pertama kali, yakni di perkampungan Bani Salim bin Auf, dan melakukan sholat Jumat yang pertama kalinya itu. Kemudian sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal juga, tugas PAI. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal-soal